Keutamaan hari Jumat menurut ajaran Islam. Semua hari memang baik untuk melakukan berbagai amalan dan sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, hari Jumat adalah hari terbaik karena berbagai peristiwa besar terjadi pada hari tersebut. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan pria dan wanita melakukan beberapa amalan pada hari tersebut. Lalu, apa saja keutamaan hari Jumat yang membuatnya istimewa? Berikut ini beberapa keistimewaannya. 1. Rajanya hari. Keutamaan yang pertama, hari Jumat adalah hari terbaik dalam Islam. Mengapa bisa demikian? Karena Jumat adalah hari paling agung di antara hari lainnya. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dan pada hari itu pula, Allah menurunkannya dari surga ke bumi. Setelah lama hidup di bumi, Nabi Adam alaihi salam wafat di hari Jumat. Tentu peristiwa ini bukan sebuah kebetulan. Tak hanya itu, hari kiamat juga akan datang di hari Jumat sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah. Berikut ini hadis yang memperkuat tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah, yaitu, rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya Kurban dan hari raya Fitri. Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salam wafat. Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahmi. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat pada hari Jumat. 2. Hari penghapusan dosa. Seperti yang telah dibahas dalam hadis di atas, hari Jumat merupakan rajanya hari yang memiliki kedudukan istimewa. Segala amal baik yang diperbuat akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Selain itu, hari Jumat juga menjadi hari yang istimewa bagi umat muslim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Jika seseorang menjauhi dosa dari hari Jumat ke Jumat selanjutnya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini hadis yang memperkuat pernyataan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang di antara semua itu, jika dosa-dosa besar dijauhi." Hadis riwayat Muslim 233. Berikut hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya, lantas berangkat Jumat, dekat dengan imam dan mendengarkan khutbahnya, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampuni. Hadis riwayat Muslim. 3. Salat Jumat menjadi hajinya orang-orang fakir. Syekh Ihsan bin Dahlan menjelaskan bahwa orang-orang fakir, tidak mampu, akan mendapat pahala seperti berangkat menuju tempat haji ketika berangkat sholat Jumat di masjid. Tingkatan pahalanya memang berbeda dengan orang-orang yang pergi haji ke Mekah, namun sama-sama mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini hadis yang memperkuat pernyataan tersebut. Imam Al-Qadai dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jumat merupakan hajinya orang-orang fakir. Dengan pernyataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut, diharapkan agar semua orang tidak meninggalkan sholat Jumat. 4. Orang yang meninggal hari Jumat dilindungi dari fitnah kubur. Keutamaan hari Jumat selanjutnya, yaitu orang-orang yang wafat pada hari Jumat akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah kubur. Keutamaan ini tertuang dalam hadis. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdillah bin Amr bin Al-As. Tiada seorang muslim yang wafat di hari atau malam Jumat, kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Arti dari terjaganya orang yang meninggal di hari Jumat dari fitnah kubur menurut Al-Manawi adalah orang tersebut tidak akan ditanya malaikat saat di dalam kubur. Sementara menurut Imam Al-Zayadi orang yang meninggal pada hari Jumat tetap akan ditanya malaikat.
tetapi akan diberikan kemudahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 5. Pahala berangkat sholat Jumat sama seperti pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Pahala orang-orang yang berangkat menuju masjid untuk sholat Jumat sama seperti pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Pahala tersebut akan diberikan jika orang tersebut mandi, membasuh pakaian dan kepala, bergegas menuju masjid, tidak menggunakan kendaraan, mendengar khotbah dengan hikmat. Pahala berangkat sholat Jumat tersebut tertuang dalam hadis berikut ini, barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, bergegas Jumatan, menemui awal khotbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khotbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapat pahala berpuasa dan salat selama 1 tahun. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Al-Hakim. 6. Waktu mustajab untuk berdoa. Hari Jumat juga menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa karena pada hari tersebut, Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang bertakwa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari yang sama Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga Adam diturunkan dari surga ke bumi, dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Di dalam hari Jumat terdapat suatu saat yang tidak sekali-kali seseorang hamba yang beriman menjumpainya dalam keadaan sholat. Rasulullah menggenggam jari jemarinya mengisyaratkan waktu itu cuma sebentar. Lalu ia meminta suatu kebaikan kepada Allah, melainkan Allah memberinya apa yang dimintanya itu. Abdullah ibnu Salam juga pernah berkata bahwa dia tahu waktu yang ijabah untuk berdoa, yaitu di penghujung siang pada hari Jumat. Karena pada waktu itulah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Sementara para ulama menjelaskan waktu ijabah untuk berdoa adalah setelah sholat asyar sebelum matahari terbenam. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Klik tombol like jika suka, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya.